Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oma kangen bener ulun lawan pian siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmarindu Kapi Ahdi Ayatullah. Waalaikumsalam. Ifri Masya Allah. Prok Jahu doakan ulun guru bulan depan lancar hijrahnya Masya Allah. Jangan menunggu bulan depan hijrah. Sekarang hijrah tuh. Ifri Masya Allah. Thank you, I love you. Masya Allah. Prok Jahu. Kayaknya ulun ke Prok Jahu lah. Tamuan kita lah. Ke Prok Jahu bulan Maulid jerabu ya kena. Insya Allah jerabu ya. Paling kau alik Masya Allah. Paling kau tempat anu kah majelis al hikmah kah kasfa Masya Allah kasfa Masya Allah. Oh ya nanti berilah kalau kita kada kenal nanti dikabari. Cari di rumah Abu ya kena insya Allah. Punya duit 180 juta zakat lah guru. Sekarang emas berapa? Sekarang emas harganya 2,5 juta. 2 kali 8 160. 2 kali 8 160 pian tadi berapa? Oh iya, zakat aja. Wajib zakat. Keluar kalau si niatnya menyimpan. Terima kasih Kasbah. Majelis Al Hikmah Masya Allah tabarakallah. Inggih ada Abu ya insyaallah. Kayaknya insyaallah mudah panjang umur sehat badan. Masih panjang waktunya anak Efri Masya Allah. Inggih ulun datangi pian. Inggih masalah. Amin insyaallah. Mudahan kita sehat ya seberataan insyaallah. Amin. Amin. Waalaikumsalam Kai Haji. Masya Allah. Kai Haji. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru, apa rasanya cinta kepada Allah Ta'ala itu bisa berjalan terus menerus? Cinta itu kan pemberian Allah Ta'ala. Kecintaan itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang ahlul mukasyafah sudah ahlul kasab tenah. Kenapa ternaik? Tapi cik abah ada hendak menulis judul dulu. Kena dulu. Kayak papian kah yang ternaik? Kayak Haji, makasih. Masalah kayak Haji. Tapi cik tadi lah. Iya. Ntar ulun kada sengaja sih. Waalaikumsalam ingi kada apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian ngundang ulun tadi iya kah? Kada terlihat ulun. Lagi memicik anan. Amin ya rabbal alamin Bunda Sandi. Terima kasih Bunda Sandi. Di tempat ulun mondoknya gratis. Di tempat ulun dari kitab belajar asrama, itu semua gratis. Makan gratis. Insya Allah. Jadi kalau pian punya keluarga, kerabat, tahu kawan kah atau kawan sekampung kah yang anaknya hendak mondok tetapi kada ada biaya, ya antar kepada ulun. Gratis saja. Dari makannya gratis, belajarnya gratis, kitabnya gratis.
insya Allah di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Liza Dalis. Waalaikumsalam. Armiah. Inggih. Masya Allah. Guru utang puasa anak binian. Tahun sebelumnya kada sempat terbayari diganti pidiah aja ka guru. Diganti pidiah dengan bayar kadaan. Apabila tahun dahulu kada terbayar. Misalnya 7 hari karena dia haid. Lalu sampai puasa ini mengkadanya tetap wajib, tapi dia bayar fidyah juga. Seharinya 8 on beras, misalnya 7 hari kalikan 8 on. Seperti itulah nggih Gusti. Jadi tetap aja keadaannya dibayar. Dan fidyahnya itu dibayar karena dia sampai melanggar sampai ke tahun yang akan datang ini, termasuk puasa yang akan datang ini belum dibayarnya. Itu yang menjadikan dia bayar fidyah. Seandainya dibayarnya separuh, maka separuh aja bayar fidyahnya. Artinya yang dibayar fidyahnya itu adalah sesuatu yang kada dikadanya. Apabila sudah ada di kadanya, tinggal berapa biji lagi, yang berapa itu yang dikadanya itu aja. Yang belum dikadanya itu aja yang dibayari fidyah beserta wajib lagi nya mengqadha. Membayar hutang puasanya. Ada berapa tingkatan guru ke makam? Padahal kita ini minta tahunya bacaan salawat terus. Minta maaf guru. Ada berapa tingkatan guru ke makam? Nggih. Padahal kada minta tahunya baca salawat terus. Iya, sudah itu dah. Itu di makam salikin sudah. Kalau yang baca terus beramaliyah, orang yang beramaliyah itu namanya di makam salikin. Nah, di makam salikin namanya. Kalau orang itu beramaliyah terus, itu di makam salikin namanya. Nggih, makam sir. Belum makam sir itu ketika terbuka futuhatnya kita baru diberikan Allah Ta'ala sir nanti. Nggih, diberikan sir. Jadi orang itu pintu untuk terbukanya sir itu adalah terbuka dulu futuhatnya. Pintu terbukanya futuhat itu dengan amaliyah dulu. Beramaliyah dulu, siang malam beramaliyah. Bagusnya tuh di bawah bimbingan guru. Kalau tidak di bawah bimbingan guru, tidak apa-apa, baca salawatnya yang banyak. Nanti akan dibimbing untuk sampai kepada makam wasil itu dengan banyak membaca salawat atau dengan baca banyak amaliyah. Tapi dengan istiqamah. Misalnya sehari 1000 ya istiqamah seperti itulah punya Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi Banjarbaru. Masya Allah, siapa nih? Ahmad Ramadhani. Masya Allah. Masya Allah. Makam syiriknya bila guru. Makam syiriknya itu apa maksudnya? Makam syiriknya bila guru. Nggih. Aziyad. Makam syirik di tingkatan mana dulu pian hendak? Kalau di tingkatan syariat itu asalkan dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kada syirik sudah. Tetapi kalau sudah di makam nanti di makam tauhid namanya, di makam tauhid namanya, di makam hakikat namanya, itu orang itu masih merasa punya akuan itu dihukumkan syirik. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti beda makaman pandangan batiniahnya, itulah aziyat lah. Jadi makam syiriknya kapan gurunya? Ketika orang itu merasa dia memiliki itu syirik namanya. Itu di makam hakikat. Tapi bagi orang awam kada apa-apa aja ya. Karena jadi masalah kalau orang awam itu hendaknya mengakui kayaknya ahli ibadah kah, anda mengakuinya tunang beribadah kah, itu kada apa-apa di makam orang awam. Orang awam itu artinya tidak memahami ilmu hakikat lagi nya, kada apa-apa. Namanya di makam syariat masih dia, kada apa-apa. Sahlah sembahyangnya, sah hukumnya. Waalaikumsalam. Guru bisalah baiat 2 kali. Boleh aja baiat tuh berapa kali kada jadi masalah setelah selesai dengan guru yang pertama. Dikurilah. Ketika kita itu mengambil baiat dengan seorang guru yang murabi mursyid, selesaikan dulu dengan murabi mursyid tadi yang pertama. Ketika sudah selesai dengan murabi mursyid yang pertama, misalnya sudah sampai kita mencapai makam wasil oleh guru murabi mursyid kita dinyatakan selesai dengan beliau. Dan beliau mengizinkan saja atau beliau mengarahkan kepada mursyid yang lain, murabi mursyid yang lain, tidak apa-apa pian berbaiat. Tapi untuk pertama kali itu jangan sampai pian berbaiat 2-3 orang guru yang murabi mursyid itu kada boleh. Secara adab kada boleh. Sebelum pian mencapai makam wasil. Kalau belajar tuh boleh aja banyak guru, tetapi guru yang membimbing rohaniah kita tuh kita ambil satu. Yaitu guru yang benar-benar bimbingan yang murabi mursyid yang sesungguhnya, yang membimbing jahir kita, membimbing batin kita sampai kepada makam wasil.
Seperti itulah. Tapi kalau pian itu misalnya belum lagi selesai dengan guru yang satu pindah tuh pian sampai seumuran kada bisa wasil pian. Karena apa? Karena pian suul adab namanya lah derkuri. Waalaikumsalam jedok optik, masya Allah. Terima kasih aja masalah. Guru 4 batakon bedanya kadim lawan muhaddas, ya kah? Oh, lawan ajali salah anehnya. Ahmad Ramadhani, guru 4 batakun Banjar Baru. Bedanya kadim itu sifat Allah Ta'ala. Lawan ajali. Ajali itu maksudnya di masa ajali. Ajali itu artinya di masa dahulu. Itu beda ya pertanyaan pian. Kalau kadim, kadim itulah dengan baka, itu baru pian betakun. Kadim dengan muhadas seperti itu. Ajali itu artinya masa yang dahulu ya. Diajali ya. Kita ini telah terjadi sudah. Kejadian kita ini di masa ajali ya. Nah, masa ajali itu bisa di dalam masa kadimnya Allah Ta'ala. Dalam artian di dalam ilmu Allah Ta'ala yang kadim itu ajali namanya. Kita ini namanya tansiusuluhiyun kadim, tanziun kadim itu di masa ajali. Di masa sebelum kita dijadikan, dibentukkan, dilahirkan, ditentukan itu di masa ajali namanya. Di masa ajali. Jadi kadim itu sifat Allah Ta'ala lah. Kadim itu. Jadi di masa kadim boleh juga. Artinya kadim itu bisa juga. Artinya ada sifat dahulu artinya kadim itu. Dahulu sama dengan ajali. Kadim itu kalau di bahasa Arabnya. Tapi kalau dalam sifat Allah Ta'ala berbeda. Nanti kadim, ajali itu masa berbeda. Kalau kadim sifatnya Allah Ta'ala, ajali adalah suatu masa yang lampau, yang jauh sebelum terjadi. Ya, tapi kalau bahasa Arab, kadim, ajali. Kadim itu dahulu boleh artinya seperti itu. Kalau kada dipandang daripada sifat Allah Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. BIM hijrah masalah Jalan Nur Muhammad kah guru? Tergantung. Kalau orang itu misalnya memusahadahkan di jalur Jalan Nur Muhammad, itu kita itu banyak membaca salawat. Kalau jalur kita musahadahnya di tauhidul afal, di tauhidul sifat, tauhidul jad, banyak berzikir. Itu aja perbedaannya supaya sinkron saja. Yang guru jelaskan lebih detail ubudiyah dan rububiyah guru. Ubudiyah itu adalah jalan salikin namanya. Ubudiyah itu kan penghambaan namanya. Penghambaan itu dengan ubudiyah, dengan sifat kehambaan. Nah, di waktu kita melaksanakan sifat kehambaan seperti misalnya bersalawat kah, sembahyang kah, berzakat kah, apapun itu namanya ubudiyah namanya. Sifat kehambaan namanya. Nah, di dalam sifat kehambaan itu kita harus menampakkan sifat rububiyah. Rububiyah rububiyah lah itulah. Contoh seperti kita berdoa. Kita berdoa itu satu menampakkan sifat kehambaan, sifat kepakiran kita. Ketika kita menampakkan sifat kehambaan kita, nampaklah sifat rububiyah, sifat penguasaan terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menguasai daripada kita. Nah, bentuknya adalah apa? Ubudiyah, yaitu penghambaan, ibadah namanya. Nah, makanya kalau kita berdoa itu kita harus menampakkan ya akhwatlah sifat ubudiyah kita, sifat kehambaan kita. Bila seseorang tuh menampakkan sifat kehambaan ubudiyah, maka nampaklah sifat rububiyah, penguasaan Allah Ta'ala terhadap itu hamba. Mengerti kira-kira akhwatlah? Pertanyaan pian itulah seperti itu. Ketika seseorang itu menampakkan sifat ubudiyahnya, maka nampaklah sifat rububiyah ketika itu. Akhwatlah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben Omar, Masya Allah. Masalah salam sejahtera, izin menikmati nikmatnya syair dan puisi untuk hiburan. Masya Allah. Salam pondok pian di mana guru? Di Kabupaten Lamandau. Guru jelaskan alam sagir dan alam kabir. Alam kabir itu seluruh alam yang besarnya alam kabir namanya. Ini nah seberataan alam inilah. Langit, bumi, seluruh isinya itu alam kabir namanya. Alam kabir. Alam sagir itu apa? Ya diri kita alam sagir namanya. Alam ini kan langit ini terdiri daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu alam kabir namanya. 7 lapis langit, sab'as samawati wal ardi. Jadi dalam Al-Quran kan, innallaha halakas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Itu alam kabir namanya. Alam sagir bang kita, diri kita. Alam sagir namanya. Kita ini, jasad kita ini dinamakan, namanya adalah bumi. Makanya disebutkan Abul Basar.
Sedangkan rohaniah kita mendengar, melihat, sifat 7 kita itu adalah langit. Maka disitulah disebutkan alam sagirnya kita ini 7 lapis jua. Alam kabir 7 lapis jua. Langit kabir 7 lapis jua. Langit sagir 7 lapis jua. Artinya yang ada di diri kita ini ada yang nampak daripada bulu, kulit, urat, tulang, sumsum. Itu namanya bumi 7 lapis langit. 7 lapis bumi. 7 lapis bumi apa? Pendengaran, penglihatan. Semuanya itu. Ya, itu langit namanya. Sampai nanti sampai kepada roh namanya. Itu alam sagir namanya. Sagir itu artinya kecil. Nah, sebujurnya buat kada berdosa tuahu. Sebujurnya buar kada berdosa Tuhan tahu aja gurulah kebutuhan kita. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Umpat hadir guru. Engge masya Allah. Bahasa rasa masya Allah. Thank you. Thank you. I love you. Guru, bolehkah bebinian itu bersamir hirang supaya laki senang? Pian behuban kada? Amunnya behuban itu secara umumnya sebenarnya hukumnya adalah haram, hukumnya bersamir hirang. Bersamir hirang itulah hukumnya haram. Nah kalau pian untuk laki aja bila keluar tetap je pian menutupi, itu kada makruh hukumnya. Untuk laki aja di rumah misalnya, untuk laki aja. Orang kada tahu pada pian rambut pian itu misalnya putih. Anu kan rudal. Aku nengar rudal. Ayalah. Marai kami Aduh. Engge. Kada kawa di situ sayang Di situ kada sampai anunya. Sinyalnya. Engge. Tar dulu mencarikan dulu. Nah. Bah. Mama ulun nih ketujuh anunya, ketujuh Irak-Iran. Karena halnya anak mencari orang Iran berkelahi. Jangan kayak itu. Geger, breaking news dari Timur Tengah mengabarkan sebuah tragedi militer terbesar dalam sejarah modern Israel. Kita tinggal geser sayang lah. Dunia internasional Sambosan aja. langsung geger. Breaking news dari Timur Tengah mengabarkan sebuah tragedi militer terbesar dalam sejarah modern Israel. Ya, sifat 7 itu kan idraknya adalah sifat hayat namanya. Sifat hayat. Sifat hayat itu dinamakan sifat idrak. Makanya sifat 7 itu kadang-kadang kalau ada sifat hayatnya. Doakan ulun tak masya Allah maksud masalah. Apa jar nenek itu? Nenek itu ketujuh melihat dia perang Irak, perang Iran. Jadi kalau hendak sembahyang nih sidin menunggui dulu perang Iran diputarkan dulu mencari apanya itu tolong jawabkan. Nah kayak ini aja pian multi aja biar santai ulun hendak bepandiran nih multi aja pian hendak naik. Nyamuk dalam bahasa mantiknya apa guru? Umpat betakun apanya nyamuk? Bahasa apa tuh? Bahasa mantik kada tahu ulun bahasa mantik nyamuk. Abu Dam kah? Kada tahu lon. Langit itu apa namanya kalau bahasa Arab? Samawat namanya, as-sama namanya. Multija kita santai aja lah. Guru bolehlah minta sepilkan bagaimana ars itu. Bumi inilah kalau dibandingkan dengan aras itu seperti kelikir. Jadi kalau bumi ini dengan aras itu dibandingkan, besarnya bumi kita ini dibandingkan aras itu seperti keliring. Seperti biji telur uspur ya. Artinya seperti telur burung pipit diletakkan di gunung yang paling besar. Nah gunung yang paling besar itu aras namanya. Namanya aras Allah Ta'ala itu lebih luas daripada bumi. Itu seperti telur yang diletakkan di atas gunung yang paling besar. Jadi halus saja bumi kita ini. Makanya kalau pian itu kena dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab namanya. Ketika kita mencapai makam wasil itu, pian seolah-olah dunia ini kayak di tangan pian kena. Seperti pian tiup itu tahambur dunia ini.
Karena apa? Karena ketika kita di masa kita merasakan kepanaan itu bukan sifat kita yang berlaku, tetapi kita memandang dengan pandangannya. Sehingga di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang di bumi ini kan seperti apa? Seperti air yang seperti jarum yang diculupkan ke dalam lautan lalu diangkat setitis, itulah dunia ini dengan nikmatnya. Seberataan setitis air yang dari jarum itulah. Nah, ketika orang mencapai ma'rifat itu seperti itu, kadang-kadang dibukakan kecilnya dunia ini di pandangannya. Karena bukan dia yang memandang, tetapi sifat Allah Ta'ala lah yang memandang ketika orang itu lebur sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Menghadirkan guru kita di dalam diri kita. Syaratnya hujanna itu adalah mahabbah. Amun orang mahabbah itu kada perlu dihadirkan, senantiasa gurunya hadir. Yang menjadi masalah itu kita kada mahabbah dengan guru. Itulah yang susah kita itu menghadirkan guru kita. Kalau kita itu cinta dengan guru kita, di pandangan mata kita ada guru kita, di gerak kita ada guru kita, di belakang kita, di muka kita, di depan kita, di langkah kaki kita, walhasil seluruh batang tubuh kita ini, kita akan melihat kehadiran guru kita kalau kita mahabbah dengan guru. Kalau inya kada mahabbah, kada bisa pian menghadirkan guru itu. Kayak apa aja? Hingga susah pian menghadirkannya, susah pian memesrakannya, susah pian memanakkannya dengan guru itu. Jadi syarat kita tuh hadir guru itu adalah mahabbah. Kalau mahabbah kada perlu lagi menghadirkan karena hadir sendirinya. Iya. Bos muda, surga neraka itu termasuk dunia atau akhirat, guru? Surga dunia itu ada di dunia, ada di akhirat. Artinya di dalam ilmu hakikat, di dalam ma'rifat, orang ketika dia mencapai ma'rifat, dia akan dinamakan namanya mendapatkan surga dunia. Ketika dia tidak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, gelisah hidupnya, susah hidupnya, kadamat ma'inah batinnya. Karena apa? Jauh daripada Allah Ta'ala, itu neraka di dunia. Ketika orang itu tidak mencapai ma'rifat di dunia, dia tidak mendapatkan surga di dunia. Kalau dia sudah mendapatkan ma'rifat, nanti di akhirat juga mendapatkan kema'rifatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu di dalam ilmu hakikat ada di dunia, ada di akhirat nanti. Seperti itu. Cocok kayak orang wali. Aku orang awam mohon doanya, rasa sulit mencerna apa yang pian sampaikan. Ini kada usah dicerna itu. Ini kalau pian mengerti sedikit, kena mengerti aja, ikut terus. Guru mursyid itu ada di batin inya lah, guru. Pasti harus ada di batin. Karena apabila kita itu sudah bermurabi mursyid, berarti kita sudah yakin guru itu mampu membimbing kita kepada jalan wasil ilallah. Sampai kepada hadratullah, dalam artian sampai melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan batin kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencintai guru itu, syaratnya itu wajib hukumnya. Bagi orang yang bermurabi mursyid. Bagi orang kada bermurabi mursyid pun wajib mencintai gurunya. Artinya guru-guru yang mursyid-mursyidnya itu wajib dia cintai. Guru yang mengajari ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu hakikat. Nah, jadi orang yang mengajarkan ilmu hakikat, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, itu belum tentu dia murabi mursyid kita. Seperti itu. Pahamlah pian? Kadang-kadang murabi mursyid itu dia kadang mengajar, bisa jadi dia menyembunyikan dirinya. Tetap terus di hadratullah. Dia tidak mau sibuk dengan makhluk. Sibuknya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sibuk dengan makhluk, terganggu batinnya, terganggu jahirnya. Dengan bermesraan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di makam murabi mursyid itu seperti itu. Banyak orangnya yang humul. Artinya yang menyembunyikan dirinya. Jadi murabi mursyid yang bisa membimbing kita itu bukan berarti dia terlihat muridnya banyak. Jubahnya besar, bulangnya besar, enggak seperti itu. Kadang-kadang adalah yang jubahnya besar, ada. Karena apa? Karena itu isyarat daripada Allah Ta'ala. Dia dimasurkan oleh Allah Ta'ala untuk membimbing orang yang banyak. Masur dia. Murabi mursyid itu. Tinggal kita saja lagi mengambil dengan beliau, mendekati diri kita dengan beliau, supaya beliau bisa membimbing kita. Itu pun kalau kita itu ada di hadrah beliau sebagai muridnya. Jadi orang itu banyak saja yang dekat dengan murabi mursyid tapi belum tentu dibimbing oleh beliau. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kita itu di dalam hadrah isarah daripada Allah Ta'ala atau isyarat daripada Rasulullah, kita itu termasuk orang yang dibimbing oleh beliau. Jadi murabi mursyid itu benar-benar orang yang membimbing seseorang itu berdasarkan sir minallah sudah.
sudah mendapatkan sir daripada Allah Ta'ala, siapa yang harus dibimbingnya. Seperti itu. Karena itulah susah mencari murabi mursyid itu. Kada bolehlah bersemir hirang walau laki seorang melihatnya. Boleh aja kalau laki kita seorang aja melihatnya. Jar laki diputihi jar rambutlah biar aku senang melihat engkau. Karena ada aja yang membolehkan bersemir itu ketika di medan perang. Di medan perang orang tua boleh disemir. Nah ketika kita khusus untuk laki aja, kada untuk orang misalnya. Laki aja yang melihat. Kada bapak. Ini kan jadi haram itu karena menipu orang. Kalau wan laki kan tahu deh lagi. Yang jadi haram itu supaya kelihatan orang muda, disambat orang muda padahal tua, itu yang kada boleh. Yang haramnya itu. Kalau khusus pian agan laki pian ya, isalah itu makruh hukumnya jadinya. Hakikat mencintai bini kayak apa guru memandangnya? Sama aja mencintai bini, mencintai semua makhluk itu dicintai karena kita melihat di situ kesempurnaan. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluk tadi itu. Boleh saja kita itu. Jadi kita itu bukan melihat artinya mencintai itu karena memang mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala akan setiap makhluk. Jadi kada membedakan antara makhluk jelek yang kada jelek, yang pandangan zahir sempurna kada sempurna. Kenapa? Karena kita memandang yang menciptakan itu yang maha sempurna. Dereknya mak guru nji matur nuwun aci pahmi pahim masyaallah. Derek kembar apalah. Assalamualaikum guru, apa nenek? Alam kubur itu kira-kira seperti apa guru? Tergantung. Alam kubur itu dinamakan alam barzah, alam pemisah antara dunia dengan kita, pintu untuk bertemunya di hadratullah. Nah ketika kita itu di alam barzah itu tergantung amaliyah kita. Di dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan bahwasanya apabila seseorang itu mempunyai amal yang baik, maka kuburnya itu diluaskan 70 hasta. Jadi 70 hasta itu kurang lebih 35 meter. Diluaskan oleh Allah Ta'ala dalam pandangan kuburnya itu 70 hasta. Dan ditemani oleh makhluk yang sempurna. Wah, disadar bukan sempurna lah, yang bagus dilihat. Senang dia melihat itu. Setiap kali melihat dia senang. Pokoknya ditemani oleh orang yang senang, yaitu muakkal amaliyahnya. Itu kalau ini yang baik itu sampai hari nanti dibangkitkan. Nah kalau orang itu misalnya berbuat matinya dalam keadaan su'ul khatimah jelek, itu diceritakan dalam kubur itu, kuburnya akan disempitkan oleh Allah Ta'ala dan ditemani makhluk yang setiap dia melihat itu dia takut dengan itu makhluk. Wallahu alam. Itu diantaranya supaya yakin kenapian masuknya dalam kubur dulu. Dereknya mak guru nji matur nuwun. Guru itu kan memang perantara pembuka kepada muridnya. Iya, perantara. Benar, pembuka. Antara guru dan murid. Guru itu adalah perantara pembukanya untuk mencapai wasil ilallah. Tapi guru itu pada hakikatnya kada bisa membukakan wasil. Membukakan wasil. Tapi tanpa guru orang itu susah untuk wasil. Karena dengan guru itu kita dapat ilmu. Dengan guru itu pula kita dibimbing untuk mengamalkan itu ilmu tadi. Seperti itu. Guru itu adalah termasuk pintu. Karena guru itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ana madidatul ilmi wa ali babuha. Ya Rasulullah, aku ini gudangnya ilmu. Dan Ali itu pintunya. Terus sampai ke bawah pintunya sampai kepada guru kita. Mutasil. Itu. Untuk mengetuk pintu hadratullah itu harus melalui pintunya Nabi SAW. Dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan syariatnya, menjalankan amaliyahnya yang sesuai petunjuk sunnah dan Quran. Itulah yang didapat kita daripada guru murabi mursyid kita. Wallahu alam. Misalnya nih kita membuka warung tetapi kita siarah ke kubur Habib atau ke kubur orang tua, kada apa-apa. Anda membuka warung. Abah Sulaiman. Bacaan apa yang ampuh jika batin kita ini gangguan gaib, mohon doanya. Yang bagus itu membaca itu pertama berzikir di dalam hati. Yang kedua baca hizib kalau ada gangguan itu. Baik hizib nasr kah, hizib bahar kah, hizib nawawi kah, atau rotibul atas. Waalaikumsalam musafir. Saya dari Filipina, Masya Allah, tabarakallah.
Saya mau tanya bagaimana kita orang Filipina, bagaimana kita memuliakan guru kita? Ya. Sebenarnya adab dengan guru ini adalah setiap waktu kita kalau berkumpul dengan guru, itu setiap waktu baik adab zahir maupun adab batin. Ketika kita sudah terpisah dengan guru kita, hendaklah yang menghubungkan kita dengan guru kita itu, yang pertama adalah membaca wiritan yang diberikan guru kita. Yang kedua menimbulkan mahabbah terhadap guru kita. Itu mesti supaya guru kita ini senantiasa walaupun jauh jaraknya, antara saya dengan Filipina misalnya, atau saya punya guru di Filipina, itu dengan mahabbah itu walaupun jaraknya jauh itu tidak akan memisahkan batiniahnya dengan gurunya. Jadi walaupun jahirnya terpisah, ketika orang itu mahabbah dengan gurunya, dia akan senantiasa hadir gurunya. Nah, di perasaan gurunya senantiasa hadir itulah ketika dia beribadah ingat dengan gurunya. Ketika dia berjalan ingat dengan gurunya. Itu dengan otomatis dia akan mempunyai adab dengan gurunya. Dan yang utama adalah mengamalkannya dan sering-seringlah mendoakan guru kita tadi. Itu sudah cukup dengan seperti itu adab kita tadi. Karena dengan mahabbah itu pasti kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh guru kita. Kalau orang tuh kada mahabbah, dia kada mungkin mengikuti apa yang diperintahkan gurunya. Itu diantaranya lah yang dari Filipina. Jadi syaratnya orang itu mengikuti guru itu memang ada mahabbahnya. Nah itu dengan mahabbah itulah orang itu beradab, berkhidmah dengan gurunya. Wallahu alam. Batinnya senantiasa minta petunjuk, minta arahan daripada gurunya dengan cara apa? Mengikuti apa yang dikerjakan oleh gurunya. Gurunya pemurah, dia pemurah. Gurunya ahli taat, dia menjadi taat. Jadi orang yang benar-benar berguru itu sebenarnya senantiasa di bawah bimbingan gurunya. Kenapa? Karena gurunya senantiasa hadir di setiap detak jantungnya. Wallahu a'lam. Guru ada yang meninggal, ada tidak meninggal apa nih? Misalnya kita sudah tadi. Ya, disimatkan ya. Supaya Allah ridha, ikhlas namanya. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pandang itu daripada zat yang sempurna, sifat yang sempurna. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita, kita ikhlas dan sabar. Kalau kada bisa ikhlas, sabar dulu. Dengan sabar itu kita akan diberikan nanti keikhlasan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala itu membebani akan seorang hamba itu kecuali dia mampu. Dia mampu. Nah, jadi kita menyadari di situ secara hukum syariatnya, kita itu mampu untuk menerima akan setiap sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya apa? Bersabar. Sabar itu jangan mengoceh mulutnya. Sabar itu diam sambil meresapi, merenungkan, mentadaburkan, mentafakurkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Misalnya guru bolehlah mursyid yang sudah meninggal. Itu menjadi mursyid lagi bagi mencari mursyid lagi bagi yang masih hidup, mencari mursyid lagi. Jadi seperti ini, ketika murabi mursyid kita itu meninggal dan kita belum sampai di makam wasil dan guru kita belum lagi menyerahkan kita, dalam artian menyerahkan kita itu beliau mengatakan aku sudah selesai dengan engkau, aku sudah selesai membimbing engkau, nah sekarang terserah engkau. Nah itu berarti guru kita itu sudah selesai dengan kita dengan guru itu. Berarti kita boleh kita itu berguru dengan yang lain lagi. Yang kedua, seandainya memang guru itu masih hidup, lalu dia sudah menyatakan selesai seperti tadi, dia lalu mengarahkan kepada murabi mursyid yang lain, maka pian kada apa-apa, ikuti arahan beliau untuk bermurabi mursyid kepada yang lain. Tetapi seandainya beliau itu masih hidup dan beliau tidak ada mengarahkan kepada murabi mursyid yang lain, maka tetaplah dengan beliau. Berarti belum selesai dengan beliau, kita itu dibimbing oleh beliau. Berarti masih banyak lagi yang harus digali daripada beliau. Nah, yang ketiga, ketika guru kita meninggal, itu tetaplah berwiritan. Tetaplah kita itu berwiritan dengan wiritan beliau tadi kalau kita itu belum wasil.
Nanti beliau itu bisa datang dengan yaqzah, waktu kita berwiritan bisa datang secara yaqzah. Yang kedua, itu bisa jadi nanti kalau kita berwiritan dengan guru kita yang sudah meninggal sedangkan kita belum wasil, nanti beliau akan datang di dalam mimpi kita. Nah, disitulah nanti isyarat. Apakah beliau itu membawa seseorang, yang seseorang itu berarti nanti ditunjuk oleh beliau untuk menggantikan beliau membimbing kita. Kalau guru kita meninggal. Atau beliau kita dimimpi saja menyuruh kita ini berguru dengan si Anu. Kalau kita makamnya sudah misalnya sudah tinggi, biasanya tuh beliau datang sendiri, yaqzah biasanya. Waktu kita beramaliyah, berwiritan, beliau hadir biasanya. Disitulah beliau mengisyaratkan sedengan kita. Siapa yang akan membimbing kita setelah beliau? Wallahu alam. Biasanya yang membimbing itu tidak jauh daripada teman seperguruan beliau, atau biasanya itu murid daripada teman daripada guru kita. Nah, seperti itu biasanya. Wallahu alam lah. Seperti itu kalau guru kita meninggal. Profil guru Udin dan guru Bahran Jamil jauh beda. Kalau guru Bahran Jamil itu lebih terdahulu daripada guru Udin. Guru Udin lebih terdahulu daripada ulun kalau di pondok. Bedanya satu angkatan. Misalnya kita ini muka sudah tadi lah. Mana lagi? Amun menganggap guru sekolah sebagai mursyid, kita boleh. Iya, guru sekolah itu mursyid kita. Mursyid itu umum saja orang mengajar mengaji, orang melajarkan ilmu itu mursyid namanya. Mursyid itu adalah orang yang menunjukkan kebaikan, itu mursyid semuanya. Guru kita, guru mengaji, guru apa macam-macam guru ta'lim. Itu yang beda itu nanti murabbi mursyid. Murabbi mursyid itu adalah orang yang makamnya sudah sampai kepada makam wali dan diberikan wilayah oleh Allah Ta'ala membimbing orang. Itu namanya murabbi mursyid namanya. Setiap mursyid belum tentu murabbi, tetapi setiap murabbi itu pasti mursyid. Nah, setiap murabbi itu pasti wali. Setiap wali itu pasti sudah wasil kepada Allah Ta'ala. Dan setiap wali itu ada yang diberikan wilayah untuk membimbing orang, ada yang tidak. Jadi setiap wali itu kadang mesti dia ada menjadi murabbi mursyid. Karena murabbi mursyid itu orangnya lebih khusus lagi, yaitu orangnya sudah diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah. Jadi orang yang wali itu banyak ya yang wali, tapi belum tentu murabbi mursyid lah. Seperti itu. Takutan guru masuk dalam kubur kayak apa gerak? Masya Allah, minta ridha ingin biar sama amal masalah terjadi guru mursyid rahasia Rasulullah. Bisakah kita bertemu dengan kawan yang sudah meninggal ketika kita sudah meninggal? Memang kalau di dalam kitab itu selama kita berkumpul di dunia, nanti di akhirat itu terkumpul lagi dengan orang itu, mengetahui lagi dengan orang itu. Wallahu a'lam lah. Seperti itu kalau dijelaskan di dalam kitab Roh itu lah. Ketawa ulun. Guru bila kita wasil apakah rezeki berdatangan? Rezeki ini selalu saja datang. Senantiasa. Makanya jar Ibnu Athaillah kenapa ya mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Ini bagi orang yang salikin lah. Sebenarnya bagi orang salikin kah? Kada orang salikin kah? Makanya orang salikin itu gawiannya beribadah. Kenapa? Karena dia sudah yakin, makamnya sudah yakin bahwasanya wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Seluruh binatang melata apapun di muka dunia ini seberataan itu sudah dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika nanti seseorang itu menjalani masa bimbingan dengan gurunya, di situ rezekinya datang seorang kenanya, datang sendirinya. Karena ada disebutkan di dalam hadis qudsi itu barang siapa yang menyebut nama Allah Ta'ala, banyak menyebut nama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mencukupkan akan rezekinya. Mayyatakillahu yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu diantaranya dalilnya. Makanya orang yang di makam tajrid itu, apalagi sudah makam wasil, doanya tuh mustajabah dan dia sudah dicukupkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Cukup dia beribadah saja. Nah, tetapi di dalam makam lah, di dalam keadaan salikin itu nanti tergantung guru pian. Karena guru itu ada yang menyuruh berusaha kena.
waktu kita dibimbing beliau. Orang ini ba'amaliyah kada kawa ujar sidin. Misalnya, ikan berusaha anu lah ujar sidin. Nah, dengan usaha itu kita sukses. Nah, tetapi dengan usaha sukses tadi, kita tadi itu ketujuh bersedekah. Berarti jalan wasil orang yang di makam asbab berusaha itu adalah petunjuk guru daripada murabi mursyid tadi. Berarti dia itu dijalankan oleh gurunya, wasilnya melalui sedekah. Jadi kipian ada orang yang akrab dengan guru murabi mursyid yang wali. Dia itu usahanya maju benar, sedekahnya maju benar juga, sedekahnya banyak benar. Nah, itu berarti gurunya memang seperti itu. Karena guru murabi mursyid sudah tahu bila orang ini sugih, orang ini pemurah. Lewat situlahnya wasilnya, lewat pemurahnya, lewat sedekahnya, bukan melalui wiritannya. Karena itulah disugihkannya, dikayakan, mampu dia bersedekah. Dengan sedekahnya itu nanti dia akan mencapai wasil. Jadi guru kita lah nanti yang menentukan apakah kita itu di makam tajrid yang kada berusaha sama sekali, atau kita itu berusaha yaitu di makam asbab diletakkan beliau. Nah, seperti itu. Makanya orang itu, lihati orang yang dekat dengan guru-guru itu, lihati. Kenapa nya sugih? Karena memang di bawah bimbingan sidin, diberikan sidin wiritannya nih, wiritan ikam berusaha. Wiritannya, maju usahanya, maju perusahaannya. Memang kayak itu, tetapi dengan kemajuannya itu dia kada pemalar. Dengan orang-orang akrab dia. Nah, itu bersedekahnya. Ulun banyak menemui itulah. Orang yang akrab dengan guru-guru ini, dia sugih. Gurunya kada sugih. Gurunya kada sugih. Muridnya yang sugih-sugih. Nah, itu diantaranya adalah karena wiritan yang istiqamah diberikan gurunya. Dia kada bisa berwiritan seperti gurunya, seperti murid yang lain. Dia berusaha aja. Setiap tahun berusaha bagus terus, usahanya naik terus. Pengajiannya tetap dia mengaji, tetap dia menuntut ilmu. Nah, itu berarti usahanya itu adalah memang di jalan asbab berarti. Nyatakanlah orang itu bila dekat diberikan oleh guru amaliyah, lalu sukses, dia dengan amaliyah tadi itu berdagangnya sukses, usahanya sukses, kada meninggalkan dia ibadah, kada meninggalkan dia menuntut ilmu, kada tercampur hartanya itu dengan yang haram, kada bersekungkul dengan orang yang haram, yaitu pekerjaan yang haram, berarti dia harus tetap di situ saja, istiqamah dengan kesugihannya, dengan usahanya. Itulah jalan wasil bagi orang di makam asbab namanya. Nah, itu lihati orang-orang nang maksudnya yang sugi-sugi, yang dekat dengan guru, inya kada peduli sugihnya, bersedekahnya jalan, ibadahnya jalan, menuntut ilmunya jalan, dekat dengan gurunya. Tetap dekat dengan gurunya, kada meninggalkan gurunya. Itu berarti dia tetap di makam asbab. Terus dia itu. Dia di situ aja, nanti sampai dia wasil itu di situ aja. Wasilnya nanti kepada Allah Ta'ala bukan dengan amaliyah, tetapi dengan ibadahnya, dengan ibadah sedekahnya, dengan ibadahnya menuntut ilmunya, dengan ibadahnya itu dekat dengan murabbinya tadi itu. Itu kebanyakannya seperti itu kalau ditempatkan guru di makam asbab. Nah, tetapi kalau orang itu sugi, lupa dengan akhirat, lupa menuntut ilmu, meninggalkan kewajiban, nah itu berarti istidrat, berarti hartanya itu istidrat, murkanya Allah Ta'ala. Wallahu alam lah. Kalau seperti itu biasanya di jalan salikin itu seperti itu biasanya. Jadi guru kita yang menentukan biasanya itu. Apakah murid kalau sugih kayak jarpian berarti ada hak gurunya lah bah, wajiblah memperhatikan gurunya. Makanya kalau nya sugih itu dia pasti dekat dengan gurunya, dekat dia dengan gurunya, dekat dengan gurunya, kada bisanya meninggalkan. Itu cuma ujiannya panjang, ujiannya panjang. Untuk Kalau ini sudah suha mendampingi dari nol semua. Jadi tidak ada yang setiap tahun itu kadang maulah rumah, maulah tuku. Nah, itu pasti ada. Semuanya. Setiap tahun alhamdulillah bisa membangun ini, membangun. Kalau orang itu memang dekat dan bujur-bujur mengamaliyahkan amaliyah yang rutin, menuntut ilmunya rutin, itu setiap ada aja terus. Masalah gurunya itu diperhatikannya kah kadakah, itu hak bagi murid. Hak guru itu kadadanya menuntut.
tetapi dia membimbing supaya apa yang diberikan Allah Ta'ala itu manfaat aja. Kalau gurunya misalnya, wah kirimi aku, kirimi anu, itu gurunya berarti hubud dunia masih dalam pandangannya secara zahir. Nanti merusak hati murid, merasa murid ini misalnya sugih, wah ikam ini atas nama aku aja, apa ujar aku aja. Nah itu merusak hati murid, bukan meningkatkan murid daripada tingkatan yang asalnya apa namanya itu, asalnya kada ba'etirat dengan gurunya, timbul ba'etirat dia. Jadi seorang guru itu harus menghilangkan dulu sifat namanya apa namanya itu, urjar orang menuntut ilmu apa namanya itu mutasipun namanya, apa namanya itulah bahasa kita itu, hendak minta perhatian, itu kada boleh bagi seseorang itu. Makanya orang yang salik itu dia harus menghindarkan dulu kemuliaan, menghindarkan bergaul dulu. Itu supaya apa? Supaya di hatinya ini kada ada lagi kena hubud dunia, kada ada lagi hendak dimuliakan orang. Itu kada ada. Memang dari dulu, dari awal dia itu menjalani masa salik, dia kada mau dimuliakan orang, dihormati orang. Karena apa? Karena batinnya harus memandang kebesaran Allah Ta'ala. Harus seperti itu dulu, supaya benar-benar lenyap keinginan untuk dimuliakan orang. Dimuliakan orang. Karena apa? Karena apabila kita tuh terlanjur sudah dimuliakan orang, susah kita itu untuk menghilangkan itu. Nanti apabila kita ini kada dimuliakan orang, kita merasa sedih. Berarti kita terpegang dengan makhluk masih. Menghindari kemuliaan itu sampai kita mencapai makam wasil, sehingga tidak ada lagi kita merasa dimuliakan, kita tidak merasa terpuji, dihinakan pun kita kada merasa hina. Kenapa? Karena kita memandang semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita itu dipuji orang biasa saja, dihina orang juga biasa saja, tetap kita itu senang saja dengan apa yang diberikan Allah taala, berarti kita itu adalah sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli halin, seperti itu. Apa beda fana filah dan baka bilah? Sama aja. Kalau setiap fana pasti baka. Itu sering ulun jelaskan. Nanti lihat aja pian di YouTube-nya. Amalia apa yang dibaca guru agar kubur kita ini luas, terang benderang. Disuruhkan itu kan kita sering mengamalkan Yasin, surah Tabarak, surah Waqiah. Itulah yang utama itu adalah Tabarak. Membaca surah Al-Muluk yang utama habis maghrib. Dan membaca Yasin yang utamanya. Bagi yang anak mondok, silahkanlah mendaftar. Bukan mendaftar, antar aja ke tempat ulun, gratis saja, makannya gratis, kitabnya gratis, semuanya gratis insya Allah. Yang hendak umrah dengan ulun bulan 7 insya Allah, silahkan DM. Pesawatnya insya Allah Garuda atau Saudia, hotelnya insya Allah tawar jam-jam insya Allah. Dan waktunya 16 hari 6 di Madinah insyaallah. Insyaallah. Orang sudah ajan, minta maaf, minta rida. Tahu bahwa ajal kita sudah dekat. Beramaliah saja. Sampai di sini aja dulu lah. Minta maaf, minta rida. Orang sudah ajan. Mau sembahyang. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.